Ya kalau nggak dari bank-bank komersial kan dari mana lagi gitu. Akhirnya beberapa bank kerjasama seperti BCA, bisa top up, BRI, dan BNI, dan bank-bank lain lah kita bilang. Dan itu salah satu cara bank untuk melakukan revolusi atau pendekatan terhadap fintech itu sendiri. Kalau enggak mereka nggak bakal bisa, kalau hanya mengandalkan 3 poin tadi, pinjam, nabung, sama pembiayaan, ya mereka nggak bakal berkembang. Karena akhirnya, ya udah mereka akan beranggap bank itu hanya untuk ketiga kategori tersebut gitu. Kalau kita baca di slide-nya kan ada, nanti kalian coba baca lagi. Nah, akhirnya fintech itu menjadi challenge buat bank. Yang tadi kita bahas di forum, jadi dibilang mana tadi ya, kita bahas coba deh. Nah, ini bank beware. Maksudnya gini, jadi bank mungkin nggak bisa, apa ya, bukan berarti bank nggak bisa tersaingi ya, gitu. Bank tetap pada kodratnya memiliki poin-poin yang 3 tadi, tetapi untuk menambah customer-nya, mereka butuh sebuah ide dong, inovasi. Nah, karena menjamurnya fintech-fintech itu, mereka coba masuk nih, apa ya, kalau dibilang berbagi pelanggan. Jadi bank mencoba memberikan kemudahan untuk beberapa fintech, sehingga menarik minat pelanggan si fintech itu untuk masuk ke bank. Itu salah satu solusi mereka. Karena kalau mereka cuma nunggu, ya sudah, mereka akan mendapatkan pelanggan-pelanggan yang itu aja, mungkin yang kita bisa bilang yang nggak aware terhadap teknologi itu sendiri gitu. Agak lompat ya, karena kita coba bahas. Nah, tadi yang kita bilang pada dasarnya bank retail itu 3 fungsi tadi, menyimpan, pembayaran, dan juga meminjam uang. Oke, ini tadi udah kita bahas. Nah, yang tadi saya bilang resikonya terhadap bank itu sendiri nanti apa? Karena resikonya tadi ya mereka beranggap, atau orang itu beranggap ya bank hanya sebagai utilitas atau sebagai ya orang kalau mau nabung di bank gitu, tapi untuk kemudahan transaksi mereka nggak menggunakan bank itu sendiri. Nah, itu bahayanya untuk di zaman sekarang milenial yang di mana orang sudah melek gadget ya, orang sudah peka terhadap kemajuan teknologi. Dan kalau misalnya itu terus berlanjut, ya sudah, ekuitas dari brand bank itu sendiri akan hilang gitu. Sekarang sudah banyak kan muncul bank-bank digital kan, seperti kita tahu ada DBS, terus ada Aladdin sekarang kan muncul kan. Dan menurut Francisco Gonzalez sendiri di awal 2015 menyatakan bank-bank dunia akan hilang melalui celah-celah yang dibuka oleh gangguan digital industri. Ya maksudnya tadi dengan adanya fintech, celah-celah untuk bank-bank itu tutup sendiri ada gitu. Kenapa? Kita sekarang melihat pertama Gojek deh. Gojek belum ada GoPay, sekarang muncul GoPay. Mungkin nggak kemudian hari si Gojek itu buka uh, apa namanya, industri bank atau bisnis bank, mungkin kan? Karena mereka pertama apa? Mereka sudah punya customer mereka sudah loyal, itu yang mereka cari. Balik lagi kita ke forum, pertanyaan tadi, bagaimana fintech memberi pembiayaan yang lebih murah gitu kan. Tadi saya bilang, sebenarnya kalau untuk regulasi sudah diatur OJK, tetapi mereka sekarang mencari market share, mereka cari pengguna. Nah, tadi akhirnya dengan mereka melakukan inovasi tadi, mereka butuh market, adalah subsidi marketing yang sehingga menjadi pengurangan nominal dari yang semestinya, seperti itu. Jadi kalau dibilang fintech mana yang lebih, bagaimana fintech melakukan hal transaksi atau apa lebih murah, kalau menurut saya bukan lebih murah, tapi mereka sedang mencari market sehingga menarik minat customer baru untuk beralih ke mereka. Pada saat customer itu masuk dan merasa sudah cukup,
mereka kan kembali normal. Kenapa? Karena sekarang itu kalau saya bilang fintech itu bahkan, link aja sendiri terakhir 2021 saya diinfo oleh, teman dulu, itu mereka masih rugi. Gojek dia masih rugi gitu, mereka masih masih ngebakar uang kalau dibilang, masih ngebakar uang karena mereka lagi mencari, market share gitu. Mereka masih rugi, mereka masih terus ngebakar uang. Apalagi sekarang makin banyak saingan-saingan, ya sudah makin makin tipis lah peluangnya untuk, bertahan gitu kalau misalnya mereka tidak memberikan inovasi-inovasi lebih. Nah, ini kayaknya sudah. Nah, kalau kita dari tadi ngomong banyak fintech. Fintech tersebut ya sudah kita pahami ya dari kalau saya baca di forum, kalian sudah paham fintech itu apa. Fintech merupakan sebuah teknologi, di bagian finance atau keuangan yang mengubah cara pola orang untuk membayar, mengirimkan uang, bahkan meminjam dan berinvestasi. Sekarang walaupun, kalau dibilang OJK itu ada beberapa yang ilegal ya, kayak pinjol gitu kan. Kalau dulu kalian untuk melakukan pinjaman harus ke bank atau ke badan usaha lain, datang, terus memberikan berkas, lalu menunggu persetujuan, dan kalau nggak setuju kalian datang ke yang tempat lain, menunggu persetujuan, akhirnya kan membuang waktu dan membuang biaya ya, biaya transportasi, biaya uh, lain-lain lah kalau saya bilang. Tapi kalau dengan sekarang fintech kan kalian cukup download aplikasi, foto KTP, selfie, dan itu bisa dilakukan di satu tempat dan kalian bisa menyebar uh, permohonan di berbagai tempat gitu kan. Dan itu pasti kan efisiensi ada, efektivitas juga ada gitu. Dan itu sekarang yang banyak dilakukan oleh orang-orang gitu dalam penggunaan fintech itu sendiri. Nah, sektor yang paling terganggu yang pertama ya pembayaran pasti dong, transfer uang apalagi. Yang dulu kita kalau mau transfer bawa duit ke bank, terus tulis berkas, transfer, tunggu, terus nanti tunggu berapa lama berkasnya atau uangnya sudah terkirim, terus nanti ditelepon dulu konfirmasi sudah terkirim atau belum, lalu nanti yang orang yang dikirimkan uang juga harus mengambil lagi ke bank gitu kan. Nah, kalau sekarang kan enggak. Kalian contoh misalnya transfer uang, ya cukup mobile banking misalnya, atau kalau misalnya transfer-transfer GoPay juga bisa kan. Nah, seperti itu. Jadi, sektor yang paling terganggu yang pertama pasti pembayaran atau transfer uang. Terus penggalangan dana. Dulu kalau penggalangan dana buka sebuah, rekening, terus transfer gitu kan, terus harus mengecek validasinya, terus harus mengecek berapa dana yang terkumpul. Kalau sekarang kan nggak seperti kita lebih lebih terbuka lah kalau dibilang kan akhirnya, oh ternyata penggalangan dana sudah sampai segini, sehingga dana yang ada bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu salah satu contoh, dari kemudahan fintech itu sendiri. Lalu peer-to-peer lending pinjaman, seperti yang tadi saya bilang, zaman dulu kan pinjaman itu sulit ya, kalian harus datang kemana-kemana gitu kan. Kalau sekarang kan cukup dengan satu ya kegiatan lah, sehingga pada saat transaksi juga dimudahkan seperti itu. Sebentar. Oke, ini peer-to-peer lending prosesnya dari borrower, lender, dan tadi ada pertanyaan juga kan, target dari fintech itu kan ada juga investor ya ini. Jadi kan fintech itu kan bukan hanya mencari customer yang atau peer-to-peer lending market juga kan bukan hanya mencari customer yang mau minjem duit gitu, tapi juga mencari customer yang mau meminjamkan duit. Jadi selain ada lender, ada borrower kan. Jadi ya lender tadi memberikan dana mereka misalnya berapa persen kepada borrower, dan itu ya karena peminjamnya banyak sehingga kan modal usaha yang harus diberikan juga kan harus banyak dong. Jadi harus punya investor-investor baru yang siap untuk memberikan pendanaan. Nah itu salah satu targetnya tadi seperti yang tadi ditanya di forum. Why we are excited about fintech? Oke. Kenapa sih kita excited gitu kan? Fintech itu sendiri ini kalau yang menurut
Saya coba kutip artikel di internet, perkembangan fintech sendiri pada tahun 1960 atau 1970 munculnya komputer serta jaringan internet. Jadi awalnya ya karena jaringan internet, karena tanpa internet ya kita nggak bisa melakukan sebuah transaksi digital gitu kan, karena kalau dibilang urat nadinya ya internet. Lalu pada saat 1980, perbankan di dunia mulai memanfaatkan sistem pencatatan data yang diambil melalui komputer. Jadi mulai dari pencatatan yang tadinya konvensional beralih ke digital. Dan kalian bisa lihat ya, mulai dari 82, 90, 98 sampai dengan 2005, perusahaan peer-to-peer lending pertama baru lahir di 2005, yaitu Zopa, Inggris. Dan di sini merupakan cikal bakal dari histori fintech itu sendiri. Nah, kalau di Indonesia sendiri, mulai dari tahun 2006, fintech mulai muncul itu ada karena adanya asosiasi fintech Indonesia dan mulai berkembang di tahun 2016. Jadi mulai dari situ muncullah beberapa ide-ide melakukan inovasi untuk fintech itu sendiri. Nah, kelahiran fintech berakar pada krisis keuangan. Jadi pada saat banyak orang yang sudah nggak percaya sama bank. Dulu kan sering ya kejadian uangnya hilang lah, atau orang mengambil uang di bank itu sulit karena mungkin sistemnya error dan sebagaimana problem yang terjadi gitu kan. Nah, karena ketidakpercayaan orang terhadap dunia perbankan atau sistem perbankan, maka muncullah inovasi-inovasi untuk memberikan kemudahan-kemudahan gitu. Kalau sekarang kan kita bisa lihat pembayaran kuliah juga gitu kan, yang dulunya transfer, setiap universitas ada bank, sekarang cukup ya pembayaran dengan virtual account. Dan itu kan salah satu solusi, tidak perlu kirim bukti bayar, nggak perlu antri-antri, nggak perlu nunggu jaringannya. Kadang kan kalau kita di bank, jaringannya keganggu, akhirnya transaksinya lama gitu kan. Itu salah satu kendala-kendala yang terjadi pada saat proses transaksi di bank. Nah, dalam 4 kata, fintech berarti power the people. Artinya sendiri kalau menurut saya, yang saya artikan, ya fintech memberikan kemudahan atau memberikan sebuah inovasi sehingga membuat orang merasa, apa ya, kalau kita bilang merasa memiliki segalanya gitu. Maksudnya segalanya, kalian mau transfer uang, satu genggaman handphone ada. Kalian mau bayar, mau makan, ada. Kalian mau nabung, ada gitu kan. Jadi semuanya sudah dalam satu genggaman, dan itu ya kalian sudah punya gitu. Transfer uang misalnya dengan transparansi dan pemotongan biaya, jadi orang sudah lihat nih, mereka sudah tahu, oh kalau di aplikasi ini potongan sekian. Sekarang kalau misalnya kita satu contoh transfer uang fintech apa kalau menurut kalian? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Kayak flip gitu bukan sih, Sir? Ah ya betul, kayak kayak Flip itu kan terbuka ya. Kalau mau transfer ke bank ini, pakai bank ini, ada potongan sekian. Kalau mau gunain transfer, maunya virtual account, tanpa biaya admin. Tapi kendalanya misalnya dari jam sekian sampai jam sekian gitu. Jadi lebih terbuka. Nah, itu salah satu perkembangan fintech. Nah, fintech itu banyak kemudahannya, tapi banyak juga kekurangannya seperti yang tadi kita bahas, data bocor gitu. Tapi kelebihannya juga banyak, ya cara lain memperdayakan orang dengan memberikan mereka uang. Maksudnya itu cara lain orang bertransaksi, bagaimana orang bertransaksi lebih mudah. Tuh. Terus krisis keuangan tidak hanya mengakibatkan kurangnya kepercayaan terhadap bank itu sendiri, karena ya tadi kita bilang transaksi di bank itu kan lama, kadang dulu itu sampai berjam-jam kalau kita bayar uang kuliah ngantri gitu kan. Terus
untuk pinjaman peer to peer juga atau pembiayaan atau pinjaman lainnya juga kan butuh proses lama kan, tapi dengan fintech inovasi yang dibawa, ya semua dalam satu genggaman, bahkan dalam sejam atau semenit gitu dan transaksi selesai. Itulah kenapa walaupun banyak kekurangan atau banyak masalah yang dihadapi, kenapa orang masih menggunakan fintech sebagai, alat transaksi kita sehari-hari gitu. Karena tadi kemudahan yang didapat, terus juga kan, nggak semuanya fintech saya bilangnya, nggak semuanya fintech curang gitu. Terus jadi kalian bisa memilih-milih dan biasanya orang itu nggak cuman punya satu fintech kan, bener nggak? Kalian misalnya pasti punya OVO, satu punya GoPay gitu kan, yang satu punya, buat transaksi-transaksi lain gitu. Karena masing-masing, fintech itu sendiri punya kemudahan gitu. Sekarang Tokopedia kan sekarang bisa bayar, eee, listrik, bayar air, bayar sebagainya macam, lainnya. Kalau dulu kan Tokopedia hanya sebatas, marketplace ya, sekarang sudah berinovasi. Nah, itu salah satu, kenapa fintech harus dikolaborasikan gitu, karena kebutuhan, eee, kita yang banyak, perkembangan, teknologi juga yang cukup pesat, sehingga memungkinkan untuk melakukan transaksi tersebut. Terus, aksesnya gampang gitu kan, bisa diakses siapa aja. Karena tadi saya bilang lagi sekali lagi, di zaman sekarang, untuk melakukan sebuah transaksi digital menurut saya hampir semua orang sudah bisa gitu. Nggak lagi seperti dulu yang, susahnya untuk ngajarin orang untuk menggunakan gadget seperti itu. Ini tadi sudah kita bahas. Nah, gangguannya tadi yang sudah kita bahas juga. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa kalau di sini maksudnya jika Anda tidak bisa mengalahkan mereka, bergabunglah dengan mereka. Maksudnya fintech berkembang, bank juga kalau misalnya mereka terus dengan kondisi sekarang, ya mereka tinggal menunggu waktu kan. Jadi sedangkan kalau fintech kita saingi, itu kan susah gitu kan, karena, mereka sudah berkembang lebih dulu pesat. Nah, kenapa sih kita nggak berkolaborasi gitu, dan itu tadi ya, misalnya, akhirnya berkolaborasi untuk membeli, GoPay bisa dengan BCA misalnya kita menyebut merek. Nah, itu kan salah satu inovasi. Terus kalau misalnya pembayaran, BPJS misalnya, ya kita bisa gunain, platform, bank tersebut misalnya. Jadi kan, ya udah jadi orang yang tadinya nggak mau ngedownload atau menggunakan fintech dari suatu bank, akhirnya mau nggak mau mereka gunain itu gitu kan. Misalnya karena apa, oh dengan menggunakan aplikasinya itu ada potongan nih berapa persen atau, tidak ada potongan, kan itu salah satu nilai tambah ya untuk sebuah, pengguna aplikasi, seperti itu. Jadi kalau kita bilang, bank itu harus kalau dibilang bank itu harus, kalau bahasa marketingnya apa ya, extend lah, kalau lebih extend dengan, poin-poin dari nilai-nilai yang 3 itu agak susah. Karena kan bank ya cuman 3 core bisnisnya itu. Kalau misalnya mereka harus, lebih lagi misalnya misalnya ya kita ngomong BCA, ada BCA Food misalnya, ada BCA itu nggak mungkin gitu. Karena kan, saingan udah besar. Kedua, regulasi dari bank itu sendiri nggak sampai ke situ gitu. Jadi ya mau nggak mau mereka harus nempel nih ke aplikasi-aplikasi atau fintech-fintech yang bisa membawa mereka juga untuk, ikut bersama gitu. Jadi, nama nama banknya juga ikut terbawa gitu kan, terus customer-nya juga akhirnya aware terhadap bank itu sendiri dan mau nggak mau akhirnya ya terpaksa misalnya kita ngomong di, e-tol misalnya, kan mau nggak mau orang kadang ya udah deh untuk, ngisi tol mau nggak mau kita harus punya mandiri misalnya seperti itu ya, ya udah buka mandiri cuman buat e-tol misalnya seperti itu. Dan nggak mungkin juga tadi kan kita bilang GoPay nih sekarang udah punya market, mereka udah mulai expand nih seluruh Indonesia, ya bisa juga pada suatu saat nanti mereka buka bank kan, ya karena mereka sudah siap gitu. Nah akhirnya ya tadi bank-bank yang konvensional ya tersisihkan gitu. Tapi saya yakin pada saat nanti si Go Go Gojek gitu kan, terus ada GoPay,
terus buka lagi bank misalnya, itu pasti akan berubah, ganti namanya nggak itu, pasti berubah lagi. Karena kan mereka punya kalau di sebuah perusahaan itu, eee, skup bisnisnya itu harus jelas gitu, dan itu kan beda jauh gitu kan, dari bank, terus ke pelayanan, terus ke pendanaan gitu. Nah, ini tadi, jadi kalau pada saat, fintech dikolaborasikan dengan bank ya, jadi, better future of banking. Jadi kayak, ya bank itu jadi lebih fungsional lah, kalau saya bilang lebih fungsional, lebih banyak manfaatnya, hanya nggak sekedar ngelihat duit, ngelihat, transaksi, pinjam, uang, gitu. Nah, untuk, beberapa tren yang terjadi sendiri, kalau di luar misalnya ada Wiswap gitu kan, itu bisa melakukan, pertukaran mata uang. Kalau di Indonesia, ini tadi saya lupa masukin contoh-contoh yang Indonesia, karena kan ini saya coba ambil dari buku. Jadi kalau misalnya Indonesia ya tadi kita banyak lah ya, kalau kalau saya lihat udah mulai tahu inovasinya seperti apa. Ada ya tadi GoPay kita sebut sekali lagi karena itu yang lagi berkembang sekarang di Indonesia. Terus ada OVO, ada Dana gitu kan, ada ShopeePay salah satunya gitu, dan, eee, kenapa mereka masih sustain gitu, karena mereka punya ekosistem, itu yang penting. Mereka punya ekosistem, mereka mau nggak mau harus menggunakan, ekosistem mereka sendiri untuk menggunakannya gitu. Misalnya kayak, GoPay, atau yang lagi sering banget itu kayak ShopeePay nih, kalau yang perempuan sering belanja, kalau nggak gunakan ShopeePay, nggak bebas ongkir gitu kan. Tapi kalau, maaf, kalau menggunakan ShopeePay bebas ongkir, kalau nggak bebas ongkir gitu. Itu kan salah satu strategi market, dan itu merupakan ekosistem dia. Jadi pada saat orang belanja di platform mereka, kalau mereka menggunakan, fintech dengan ekosistem mereka sendiri, ya mereka mendapat keuntungan, ya kan. Itu ekosistem. Sama kayak GoPay misalnya. Kalau menggunakan GoPay, belanja makanan atau GoRed, itu akan dapat potongan. Nah, itu ekosistem. Sama dengan, Dana atau kita bilang, Link Aja gitu, mereka harus punya ekosistem biar mereka bisa sustain. Nggak hanya sekedar sustain, minimal bertahan lah. Mereka bisa bertahan di dunia fintech. Jadi mereka harus punya ekosistem, mereka harus membangun market mereka, sehingga sales mereka juga akan meningkat. Nanti, saya coba tunjukkan, kalau di sini ada yang tahu, Metaverse belum? Nah ini, Bitcoin salah satu contohnya. Itu kan lagi berkembang ya, cryptocurrency itu, eee, kalau menurut saya mungkin karena kejadian kemarin agak sedikit redup, tapi sebelum-sebelumnya sudah mulai berkembang pesat ya, apalagi sekarang itu kalau nggak salah Meta ngeluarin MetaCoin ya, tapi saya belum sempat baca juga. Jadi, nah itu, akhirnya, duit digital mulai berkembang ke arah sini, maksudnya kayak Metaverse gitu. Jadi, penggunaannya juga, beralih ke bukan hanya sebatas digunakan dalam, real life, tapi digital life juga sudah mulai berkembang dengan teknologi blockchain ya tentunya. Nah, ini ada beberapa contoh, fintech, eee, map yang ada di Indonesia itu sendiri. Ada, ya kalian bisa lihat lah, ada kalau landing seperti apa, kalau untuk payment seperti apa gitu. Nah ini ada banyak kan, ada Sendit, kalau saya biasa gunain Sendit, ada GoPay kan. Jadi ini ada beberapa, fintech yang coba diklasifikasikan berdasarkan kategori mereka sendiri. Nah kenapa, fintech merupakan sebuah teknologi yang menurut saya itu, prospek ke depannya itu bagus gitu, karena ya 77% pengguna mobil dari seluler, sehingga, eee, ya orang gampang untuk menggunakan gitu kan. Terus penggunaan internet, eee, biaya koneksi internet itu kita sendiri itu coba kalau kalian lihat 46,80% itu rata-rata menggunakan di antara 50.000 sampai 100. Artinya apa? Artinya
pengguna internet kita itu kalau kita bilang lumayan cukup besar gitu ya, sehingga broadband yang dikeluarkannya juga nggak sedikit. Berarti kan untuk sebuah transaksi yang membutuhkan koneksi yang cukup juga, ya kita rata-rata 46% sudah menggunakan gitu. Jadi di sini prospek dari fintech itu sendiri karena penggunaan internetnya juga cukup pesat, terus daya beli masyarakat kita juga cukup kalau saya bilang. Rata-rata kan paling besar tuh 46,80%, 50 sampai 100 ribu per bulannya. Oke, nah ini mungkin ada gambaran sedikit dari saya mengenai apa namanya, sebentar, metaverse sebentar ya. Untuk penggunaan fintech, kita masih tetap bahas fintech. Saya coba buka dulu sebentar. Hmm. Ya, saya coba share screen lagi. Jadi fintech itu tadi saya sebutkan bukan hanya kadang itu digunakan sebagai pembiayaan untuk kehidupan kita sehari-hari, tapi di dunia digital itu kan sudah cukup berkembang juga. Contohnya sekarang sudah mulai berkembang di dunia metaverse itu sendiri. Nah, saya coba kasih contoh gambaran sedikit ya. Kita di pertama ini pengenalan sedikit mengenai fintech itu sendiri. Nanti kalau gambarnya nggak bergerak, kalian bisa ini ya bersuara ya. Coba. Ya, oke, sambil nunggu saya coba jelaskan dikit lagi. Jadi di metaverse sendiri yang sudah saya coba di Metanesia atau metaverse pertama dari Telkom, mereka ingin memberikan sebuah pengalaman atau ada yang nyoba Metanesia? Di sini ada yang nyoba belum? Belum. Belum, Pak. Jadi di Metanesia itu sendiri sebentar, saya tadi downloadnya di mana? Ya, di Metanesia itu sendiri kalau saya lihat ya, fintech akan melakukan sebuah inovasi besar di sana. Kalau yang sudah dilakukan oleh metaverse yang pertama, tapi belum, kalau secara ekosistem belum kita bilang metaverse. Kemarin Range Entertainment membuka juga sebuah dunia metaverse, tapi hanya untuk pembelian sebuah tanah misalnya. Nah, pembelian tanah itu menggunakan koin NFT. Nah, NFT itu sendiri bisa dibeli dengan cryptocurrency. Nah, berarti kan duit yang secara real digunakan untuk melakukan pembelian koin yang bisa dibelikan di dunia digital. Itu kan sebuah fintech ya. Jadi, nah kalau yang saya lihat di Metanesia ini berbeda. Mereka lebih mengarah mengembangkan UMKM di dunianya ini dengan menggunakan fintech atau uang yang bisa digunakan juga di dunia kita. Misalnya kayak yang saya coba analisa kemarin bisa menggunakan
link aja misalnya untuk membeli sebuah avatar, atau di sana nanti ada sebuah, misalnya kita mau beli baju nih, mau beli baju, terus gunain, eee, uang digital atau fintech tersebut di dunia digital, dan bisa juga nanti membeli barangnya tersebut secara real di dunia real life kita, gitu. Jadi semacam kita browsing internet, melakukan transaksi di internet, tetapi secara 3D. Kalau kita kan browser kan flat ya, flat. Nah, kalau itu, bisa nanti masuk ke showroom, misalnya kita beli mobil gitu. Nah, itu tadi mau saya coba tunjukkan, tapi masih update, mungkin nanti pada saat kita pertemuan kelas kali ya. Nah, seperti itu. Jadi, kalau nanti sempat masih selesai loading-nya, saya coba tunjukin sebentar. Jadi intinya fintech itu di dunia milenial kalau kita bilang ya, itu merupakan sebuah inovasi yang harus ada kalau menurut saya. Semua transaksi ujung-ujungnya kalau nggak ke arah payment, kemana lagi gitu kan. Kemudahan-kemudahan baik itu belanja, beli makanan, pembayaran uang kuliah dan sebagaimana mestinya juga, itu pasti akan menggunakan sebuah teknologi, financial atau dibilang fintech. Kalau bank tidak melakukan revolusi atau tidak melakukan sebuah perubahan atau tidak melakukan sebuah, eee, kerjasama dengan fintech-fintech, mau nggak mau bank tersebut akan tersisihkan. Karena sekarang kalau kita lihat semua bank sudah mulai melakukan digitalization ya, baik itu, sekarang daftar buka rekening aja kayak BCA kemarin kan gencar-gencaran, besar-besaran ya, daftar aja udah bisa melalui mobile application gitu kan, terus, Mandiri sudah ada Living, terus kemarin keluarin baru juga namanya, saya lupa apa. Jadi terus, BRI juga sudah mengeluarkan, terus BNI juga mulai iklan gencar-gencaran terhadap, mobile apps mereka gitu, dan itu kan fintech, mereka kan, walaupun di belakangnya mereka kerjasama dengan third party gitu. Nah itu, salah satu kenapa, bank harus siap dengan perubahan itu sendiri gitu. Dari kalian ada yang kalian ditanyakan nggak mengenai fintech ini? Sambil kita nunggu 11 menit 35 detik. Kalau Hubbard sendiri pengguna fintech, eee, atau tidak sekarang? Mungkin kayak GoPay, OVO sih Pak saya pakainya. Lebih dari satu kan pasti? Iya, Dan pasti, bukan pasti sih, saya coba, alihkan, pertanyaannya, kenapa menggunakan 2 aplikasi tersebut? karena ya kayak ada kan kayak GoPay itu kan khusus untuk Gojek, sedangkan OVO-nya itu untuk Grab. Jadi kayak semakin banyak aplikasi itu semakin banyak gitu fintech-nya. Jadi otomatis kita harus menyesuaikan gitu loh, sesuai dengan kebutuhan yang ada. Berarti kan ada sebuah, selling unique di situ ya, dan juga ada sebuah identity. Misalnya kalau dari Hubbard sendiri, kalau mau gunain Gojek, ya pakai GoPay gitu, tapi kalau menggunakan, card gitu, berarti pakai GrabCard dengan OVO gitu ya? Iya, Sir. Ya, seperti itu. Jadi, fintech pasti di sini juga pasti ada yang lebih menggunakan satu fintech gitu kan. Lebih satu atau 2 atau 3. Seperti misalnya kalau perempuan pasti, pasti nggak tahu nih apakah pasti gitu, ShopeePay gitu. Pasti sudah pernah, menggunakannya gitu karena tadi dari ada GoPay, ada ShopeePay. Kalau buat belanja lebih suka ShopeePay, tapi kalau buat transportasi lebih suka GoPay gitu lah. Itu salah satu selling point, unique selling point dari masing-masing, fintech itu sendiri gitu. Jadi kita harus, kalau saya bilang sih lebih lebih bijak lah, lebih bijak dalam, dan juga lebih lihat keuntungan yang kita dapat gitu. Kita gunain mereka untuk pertama kemudahan pasti kan, kedua, keuntungan, benar nggak? Misalnya Gojek
dari sini dari Alam Sutra misalnya ke Summarecon 20.000. Terus ternyata OVO cuman 15.000. Pasti kita gunakan lebih murah dong. Dan itu kan salah satu nilai plus atau nilai lebih dari aplikasi itu sendiri. Nah, balik lagi tadi saya bilang, kenapa mereka bisa murah? Karena kalau menurut OJK regulasi itu pasti ada kilometernya sudah ditentukan. Pasti kan kalian sudah lihat berita ya, kalau untuk OJK sudah menentukan tarif rate per kilometernya berapa sudah ditentukan. Tapi kenapa lebih murah? Mungkin ada biaya operasional yang ditutup di sana. Misalnya kayak biaya marketingnya dimasukkan di jam-jam tertentu gitu. Nah itu kan ada biaya-biaya misalnya kalau di rate jam ramai misalnya ya GoPay ada subsidi dari pendanaannya sehingga pada saat jam-jam ramai orang lebih banyak gunakan GoPay. Tapi kalau jam-jam sepi GoPay malah sebaliknya mungkin lebih mahal seperti itu. Ada beberapa poin yang seperti itu. Kalau dulu zaman saya masih kerja di Telkomsel itu Tikes itu ekosistemnya cuman buat nonton bioskop XS1 itu. Jadi, nah kenapa dia lebih murah karena subsidi dari biaya marketing Telkomselnya lebih besar. Tapi pada saat subsidinya diputus, harga normal hilang kan customer-nya gitu. Dan karena nggak ada inovasi, nggak ada gebrakan apa-apa, akhirnya ya sekarang kayak ada aja tapi orang jarang pakai. Seperti misalnya salah satu peluang fintech ini salah satu penelitian saya, salah satu peluang fintech link aja itu sebenarnya meningkatkan market share mereka tinggi loh. Kenapa saya bilang gitu? Kereta-kereta sekarang itu pasti kalian kalau kalian lihat kan gate-nya itu sudah pakai link aja kan merah. Tapi kenapa orang nggak banyak gunain? Karena kalau menurut saya pada saat orang masuk ke stasiun kan kalau di link aja itu pakai barcode ya. Orang itu pasti udah males buat buka handphone pertama, kedua takut handphonenya jatuh dan rusak sehingga tidak menciptakan sebuah inovasi yang efektif. Tapi kalau mereka menggunakan seperti yang dilakukan oleh kompetitor, BCA punya Flash, Mandiri punya e-money, lalu keluarlah inovasi baru, Tikes misalnya punya T-card gitu kan. Sekarang link aja misalnya link card gitu. Nah itu mungkin bisa mendongkrak untuk meningkatkan market share-nya mereka dalam fintech itu sendiri. Kenapa? Transaksi pembelian atau link card itu sendiri misalnya bisa dilakukan di aplikasi yang sama gitu kan, atau bisa dilakukan di apa namanya link aja aplikasi itu sendiri gitu seperti yang dilakukan oleh BCA juga kan bisa kan Mandiri bisa gitu dan itu terus pada saat menggunakan tol rata-rata kan kalau kalian lihat sudah menggunakan gate-nya itu sendiri kan ada karena mereka disokong oleh BUMN dan itu merupakan poin lebih sebenarnya bisa dilakukan oleh si fintech itu sendiri gitu. Cuman apakah itu sudah dilakukan atau sudah dilakukan riset itu kita nggak tahu. Tapi kalau penelitian saya mengenai fintech itu sendiri itu salah satu yang bisa dilakukan oleh link aja itu sendiri. Bentar, kita masih 4 menit lagi. Dari Habat ada pertanyaan, Bat? Halo Pak, saya ada pertanyaan Iya, Pak. Fabian. Iya. Iya. Jadi mungkin masalah yang dialami mungkin seperti aplikasi yang di HP ataupun ini kan kayak vintage juga kan mungkin kayak data gitu ya Pak ya. Betul. Ya. Nah, sebenarnya gimana sih cara perusahaan vintage atau startup vintage itu meyakinkan calon customer-nya kalau mereka tuh bisa menjaga keamanan datanya gitu Pak? Kalau dibilang meyakinkan ya seperti makanya kan setiap fintech pasti nggak pernah bilang apa namanya ya keamanan atau kerahasiaan data terjamin gitu kan. Tapi kayak GoPay gitu, mereka nggak pernah bilang kalau misalnya oke dengan GoPay data terjamin atau apa. Tapi mereka
lebih mengalihkan ke arah gini, pada saat GoPay datanya pecah, ingat kan dulu waktu datanya banyak yang kebongkar data customer, mereka nggak bilang lagi kalau misalnya menggunakan GoPay itu datanya aman gitu. Tapi mereka melakukan inovasi lagi, itu namanya strategi marketing. Mereka melakukan inovasi lagi, kalau uang mereka hilang, mereka maksudnya kalau GoPay-nya hilang atau misalnya kecuri orang, mereka nggak usah ragu kalau uang tersebut angus gitu. Karena kenapa? Pada saat dibilang, oh mereka aman nih dengan menggunakan aplikasi, misalnya kita bilang lagi GoPay atau OVO gitu. Dan pada saat mereka melakukan ada sebuah insiden lagi crash seperti kemarin, itu mereka benar habis gitu. Karena orang akan tahu kalau datanya itu nggak aman di sana. Dan bagaimana orang meyakinkan kalau misalnya si pengguna itu mau menggunakan aplikasi itu lagi gitu. Mereka harus melakukan sebuah inovasi strategi baru yang menutupi aware seseorang terhadap data itu gitu. Jadi kalau dibilang misalnya kita ngomong ya, GoPay datanya aman gitu. Nggak ada kan? Coba kalau kalian lihat beritanya misalnya atau sebuah campaign gitu, nggak ada kan yang menyatakan kalau gunain aplikasi di situ datanya aman gitu. Karena itu bukan bahaya sih. Pada saat kejadian mereka beranggapan kalau ya udah sistem mereka udah benar-benar bisa dibobol, akhirnya orang benar-benar trust-nya hilang. Jadi lebih baik mereka tidak mengucapkan itu, tetapi mereka lebih mengarahkan ke arah inovasi yang lain. Seperti itu namanya strategi marketing. Gitu. Jadi coba kalau Fabian cari deh, kayaknya sih nggak ada yang menyatakan kalau misalnya di sini datanya aman gitu kan, misalnya GoPay gitu, nggak pernah ada. Jadi mereka intinya sih gitu tadi, bagaimana mereka meyakinkan customer untuk menggunakan produk mereka, lebih tepatnya itu ya, bukan meyakinkan kalau data di situ aman gitu. Karena setiap kamu registrasi, pasti term condition-nya akan menyatakan bahwa data yang ada menjadi sepenuhnya milik misalnya kita ngomong lagi GoPay, milik GoPay. Nah, seperti itu. Dan kalau kalian registrasi kan kalian cuma centang, next gitu. Padahal pada saat kalian coba dibaca satu-satu, itu menyatakan kalau data tersebut menjadi milik si pemegang aplikasi. Itu makanya kenapa nggak pernah ada yang dibilang data tersebut aman ya, kecuali memang perusahaan tersebut bergerak di dalam bidang data, misalnya pengolahan data gitu. Itu mungkin akan bilang datanya aman, misalnya penyewaan server gitu. Karena emang itu yang dibutuhkan. Tapi pada saat fintech, bukan itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh customer. Seperti itu. Mungkin jawaban dari Fabian saya nggak bisa jawab karena belum ada sebuah fintech yang mengatakan itu, tapi secara marketing, karena saya dulu di marketing, jawaban saya seperti itu. Mungkin bukan meyakinkan data aman, tapi meyakinkan agar dapat menggunakan aplikasi tersebut, seperti itu. Gitu, Oke Fabian. Pak, terima kasih Pak. Tapi mungkin Pak saya ada pertanyaan lanjutan Pak. Ya, Fabian. Jadi kan kalau mungkin kalau orang-orang yang kayak saya gitu kan, make GoPay, OVO gitu kan karena mungkin lebih murah daripada aplikasi lain, makanya saya pakai GoPay gitu kan, misalnya kan gitu Pak. Nah, tapi kalau mungkin orang bisa dibilang orang besar gitu, konglomerat itu gimana? Mungkin kan mereka takut juga kan banyak datanya gimana gitu. Betul. Nah, cara konglomerat si ini itu yakin dengan aplikasi itu tuh kayak gimana Pak? Kalau misalnya gitu. Saya pernah, kenapa saya gitu, saya dulu pegang data di Telkomsel. Jadi beberapa orang menggunakan aplikasi-aplikasi itu, mereka menggunakan nomor yang bukan primary. Misalnya, saya artis. Saya nggak gunain nomor pribadi saya yang sehari-hari saya pakai untuk menggunakan aplikasi tersebut. Jadi saya menggunakan secondary nomor, terus akhirnya datanya juga nggak data real gitu kan. Karena kan di GoPay kalau misalnya yang biasa aja nggak perlu KTP kan. Nah itu kenapa kalau ya.
Iya, tapi mungkin biasanya pakai itu ya verifikasi KTP ya Pak sama selfie. Kalau yang buat premiumnya kan? Oh iya untuk premiumnya sih benar. Iya, untuk premiumnya bukan KTP. Tapi sekarang untuk apa sih premium gitu kan? Kalau buat nominal lebih besar doang kan? Penyimpanan lebih besar atau untuk kita pay letternya lebih besar gitu kan? Iya betul Pak. Nah, kalau untuk pay letter lebih besar, orang-orang maaf ya kayak Komrad, mau nggak sih gunain pay letter? Mereka punya kartu kredit yang bisa menambah poin. Nah, itu kenapa segmennya pay letter lebih ke middle atau middle ke bawah. Kalau yang kemarin saya coba analisa di cash dulu ya. Itu. Jadi kalau konglomerat lebih banyak mereka menggunakan nomor-nomor yang bukan primary dan juga data-data bukan primary mereka. Karena kalau untuk primary kan tadi untuk mendapatkan pay letter misalnya lebih besar, mereka nggak butuh itu gitu. Mereka cukup kartu kredit gitu. Seperti itu. Oke Pak, terjawab Pak. Gimana Febian? Oh ya. Oke nih coba saya coba. Udah 5 menit lagi. Kenapa ketawa? Ya, saya coba share ada 5 menit. Mudah-mudahan masih keburu. Mana tadi? Nah, ini kayaknya kita nggak bisa di sekarang deh. Jadi nanti kita coba di pertemuan kita offline aja. Minggu depan kita offline kan ya? Iya, Pak. Iya, Sir. Iya. Ada ya. Iya, Ada Pak. pertanyaan lagi dari kalian? Tidak ada, Pak. Bert, nanti jangan lupa kalau bisa di hari ini biar saya input di sistemnya kelompoknya. Jadi nanti bikin aja Bert di space invite. Oh iya, sebelumnya saya ini email saya kirim di chat ya. Oke, nanti itu bisa di invite ke space. Lalu ini nomor saya kalau ada pertanyaan atau WA silakan. Saya juga nggak tahu, nggak boleh dibuat grup chat WhatsApp, jadi kita di space. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, kalau direct langsung ke saya juga boleh. Terus nanti perihal mengenai mata kuliah atau di luar mata kuliah juga silakan. Saya open sebisa mungkin saya bisa balas. Jadi tadi ya kelompoknya dibagi berapa tadi? 6 ya, Habert ya. Kelompoknya dibagi 6, berarti ada 5 kelompok, nanti ada 3 kelompok yang masing-masing 6 anggotanya. Gitu. Sir, saya mau tanya, Sir. Ya. Yang Mister bilang untuk bikin space itu saya bikin grupnya itu satu kelas kan buat semua orang kan? Iya, bikin space di grup kita. Misalnya mata kuliah ini, nanti isinya ada 33 orang yang ada di sini gitu. Oh, oke. Berarti habis itu saya PC Mister tentang kelompok yang itu ya bikin. Nanti kan di situ Albert bikin aja kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 gitu kan. Nah, isi, nanti mereka yang isi. Jadi nggak usah jangan satu-satu capek. Nanti isi mereka tinggal isi mana yang mau masuk kelompok 1, mana yang masuk kelompok 2 gitu. Karena biasa kalau saya tugas kelompok
nanti ada sebelum UAS gitu. Kalau bahkan nanti kalau misalnya diizinkan UASnya kelompok gitu, tapi nanti kita lihat lagi dosen-dosen pengampung lain karena kan harus sama nih mata kuliah ini ada beberapa dosen yang mengampu dan juga Ancol sama Serpong itu harus sama soalnya seperti itu. Oke. Minggu depan kita pertemuan offline, berarti minggu depan gak ada forum ya? Minggu depan kita lumayan podcast CAS. Nanti saya coba ada studi kasus buat kalian, sama kita coba tadi yang nggak bisa tadi ya untuk metaverse, karena kedepannya fintech itu mengarah ke sana gitu, karena perkembangan currency juga, cryptocurrency juga yang cukup pesat, kita apalagi di luar cukup diminati cryptocurrency gitu. Kalau di Indonesia mungkin karena kejadian kasus kemarin agak sedikit redup seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Sir. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya tutup kelas hari ini. Nanti Hubert jangan lupa ya hari ini ya. Nanti saya input terus. Nanti untuk kalau offline itu berarti nanti kita ada istirahatnya kan. Nah nanti kita sepakatin juga gitu apakah mau dibablas atau apa gimana nanti ya. Nanti kita bicara di minggu depan. Oke, untuk next materinya saya coba upload di Space karena saya ada beberapa revisi setiap materi yang ada di portal. Jadi nanti materinya mungkin agak sedikit berbeda kayak hari ini kan berbeda, ada sedikit perubahan, bukan berbeda sih, ada sedikit perubahan dari materi yang di portal. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sukses buat kalian. Selamat sore. Sore, thank you, sir. Thank you, Sir. Sama-sama.